Habib salam alaika salawatullah alaika. Baik, teman-teman yang dimakan Allah, mari kita mulai kajian ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Berharap semoga keberkahan syafaat baginda Rasulullah sampai kepada kita semua, dan juga keberkahan untuk pengarang kitab ini, Imamuna Abdul Hamid Al-Ghazali. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenabiya Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sebelumnya kita membahas tentang al-adl, ya, keadilan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha adil, Maha terbebas dari sikap menzalimi. Maka meskipun ada pandemi seperti ini bukan karena kezaliman Allah Subhanahu wa taala, tapi karena Allah mengizinkan hambanya berbuat yang kita sebut sekarang makar, ya. Tapi mereka yang mencoba membagikan, menyebar, membuat virus ini, mereka lupa bahwa Allah ini khairul makirin. Allah itu sebaik-baik zat yang mampu mengembalikan rencana buruk mereka, ya. Membalik mereka. Itu yang mereka lupakan, ya. Jadi nggak usah khawatir, Allah nggak pernah diam, nggak pernah tidur, ya. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Baik, sekarang kita masuk ke nama Al-Latif. Al-Latif ini secara harfiah berarti yang maha lembut, ya, yang maha lembut, yang maha halus. Dari kata latafa, ya. Imam Ghazali mengatakan, jadi beliau sebelum mendefinisikan beliau langsung menyebutkan penjelasan, innama yastahiqu hadzal ism, yang berhak dengan nama ini adalah man ya'lam daqa'iqal masalih wa ghawamidaha. Yang berhak memakai nama ini itu cuma zat yang mengetahui daqa'iqal masalih, kemaslahatan terkecil, terhalus pun dia mengerti. Nah, ini dia. Dan yang bahkan tidak terlihat oleh kasat mata. Wa ghawamidaha. Wa ghawamidaha. Wa ma daqqa minha wa ma lataf. Bahkan yang lebih halus dari itu. Jadi, kalau diterjemahkan secara umum, Al-Latif itu yang mengetahui kemaslahatan, kebaikan bagi makhluk, bagi siapapun, bahkan sampai kepada hal-hal yang rigid, yang halus, yang tidak dimengerti kecuali oleh orang-orang yang, kecuali oleh zat yang maha mengerti itu, yaitu Allah SWT. Dan lawannya al-lutuf itu latofa, lutfan, ya. Lawannya apa? Al-unuf, kekerasan, kasar, ya. Al-unuf, ya, pakai ain, ya. Dan Nabi SAW selalu mengajarkan sahabat-sahabat untuk bersikap lembut, ya. Rifqun wa lutfun. Kenapa? Karena ketika ada kekasaran, kekerasan itu berhadap-hadapan dengan kelembutan, kelembutan akan mengalahkan kekerasan itu. Itulah sebabnya walaupun secara fisik Nabi kalah oleh orang Taif, tapi pada hakikatnya Nabiullah SAW itu menang. Maka kita menghadapi orang yang menghujat kita nggak perlu menghujat balik, ya. Kita kalau dikata-katai orang sebenarnya nggak perlu ngata-ngatain balik, ya. Kita lakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Fa idza jitama'a ar-rifqu fil fi'li wal lutfu fil idrak tamma ma'na al-lutf. Jadi ada rafiq, rifqun, kelembutan, tapi itu kaitannya dengan perbuatan, sikap. Sedangkan lutf, latif, itu adalah kelembutan dalam mengetahui sesuatu. Kehalusan, detail, sangat detail sekali mengetahui sesuatu, baru namanya al-latif.
Maka hamba-hamba yang mempunyai kemampuan seperti ini boleh kita sebut dengan Abdul Latif. Hamba yang sangat halus, pengetahuannya sangat halus. Namun kesempurnaan itu semua la yutasawwar kamalu dzalika fil ilmi wal fi'li illa lillah. Tapi kesempurnaan itu semua hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagi kita ada sesuatu yang kita sebut gaib. Contohnya yang gaib itu alam mimpi bagi kita gaib. Tapi kalau kita sudah masuk di alam mimpi, itu yang tadinya kita anggap tidak tampak jadi tampak. Alam kubur itu bagi kita gaib, tapi kalau sudah masuk ke alam sana itu nggak gaib lagi. Ya. Nggak usah jauh-jauh, orang ngigau, itu kan dia merasakan gangguan itu nyata pada dirinya. Ini kan zaman COVID, coba tanya orang-orang yang ketika mengalami panas tinggi, dan dia mengalami was-was yang luar biasa. Suara-suara nggak jelas masuk ke dalam pikirannya, dan itu sangat jelas sekali. Maka teman-teman, sahabat-sahabat yang Allah, kesempurnaan, kelembutan itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan kata Imam Ghazali. Khalquhu al-janin fi batni ummihi fi zulumatin salas. Saking hebatnya Allah, bisa ya janin hidup dalam air, mohon maaf, air ketubannya ibu 9 bulanan, benar nggak? Itu kalau Allah nggak canggih. Jadi latif ini juga bisa diartikan yang maha canggih, yang maha halus, yang maha rigid. Jadi diperhitungkan itu. Ternyata si bayi walaupun berenang dalam perut ibunya, makannya lewat jalur yang kita sebut ari-ari itu atau plasenta itu, ya. Dan bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memasukkannya? Kehalusan, kedetailan itulah yang kemudian hanya berhak disematkan kepada Allah, karena Allah lah yang ngatur. Coba tanya ke istri kita yang hamil, ya. Apakah dia yang ngasih makan anak? Kan enggak. Coba tanya tuh, atau tanya ke emak kita. Itu dulu ibu yang ngasih makan kita? Enggak, ibu makan aja kayak biasa, ya. Lalu siapa yang ngasih makan? Allah lah yang ngasih makan. Nah, ini jawaban bagi orang yang galau masalah rezeki. Jika di dalam perut ibu kita masih berenang, bisa hidup kok. Bukan ibu yang menghidupkan, bukan ibu yang ngasih makan. Kenapa kemudian ketika hidup di dunia kita takut nggak makan? Nah, ini kan aneh, berarti nggak percaya canggihnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya salah satu makna dari Al-Latif itu ya bagi saya sangat maha canggih, ya. Maha detail, maha hati-hati, itu latif. Dan coba lihat bayi ketika udah sampai umurnya, walaupun kemudian dokter nggak tahu apakah kehati-hatian atau karena kebutuhan, kita nggak tahu. Semoga karena kehati-hatian. Kalau sudah lewat dari timing yang seharusnya, dokter mengatakan, oh dibedah aja. Padahal secara alamiah, bayi itu pasti akan keluar dengan kecanggihan Allah yang maha latif, kecuali memang ada gangguan. Gangguan mungkin ada sesuatu yang menghalangi keluar. Nah, baru kemudian dibedah. Karena orang-orang dulu biasa aja yang 10 bulan baru keluar, ya. 11 bulan baru brojol, itu biasa. Tapi memang kalau udah kelamaan nanti dia lama dan bisa menghijau, itu baru berbahaya. Tapi ini baru lewat beberapa hari sudah mulai kemudian dibedah, di sesar, ya. Kayak kita nggak percaya dengan kealamihan yang telah Allah gerakkan di sana, ya. Allah itu kalau bisa ngatur 9 bulan di perut, apalagi cuma ngeluarin, itu lebih mudah bagi Allah. Dan Allah mengilhamkan kepada bayi, ibunya juga ingin mengeluarkan, dia juga pengen keluar kok. Gitu. Nah, kehalusan kehendak Allah di dalam itu, ini merupakan bagian dari penyematan nama Al-Latif. Ya. Lalu teman-teman yang dimuliakan Allah,
Bayi kemudian lahir, ya, nangis, diazanin, berhenti. Dengan kehalusan itu, siapa yang ngasih tahu si bayi? Tahu-tahu bayinya mengerti bahwa minumnya kalau tadi lewat pusernya, sekarang lewat mulutnya. Kemudian dia menyusu dari ibunya. Itu kalau tidak dengan nama Allah Al-Latif, tidak akan terjadi. Jadi kalau kita melihat, apa sih sebenarnya Al-Latif dalam dunia sehari-hari, itu dia. Kehalusan, ilham-ilham ilahiyah itu berkembang terus. Jadi sebenarnya Allah setiap saat berbicara kepada kita, tapi kita tidak dapat menangkapnya. Karena Allah berbicara dengan kehalusan, hanya orang-orang yang menghaluskan kolbunya yang bisa menangkap itu semua. Jadi sahabat-sahabat kalau Allah, lembutkanlah kolbu ini dengan zikrullah, dengan istighfar. Kita ini kan banyak dosa semua, ya. Maka cara melembutkannya itu ya pertama dengan istighfar dulu, baru kemudian kita zikir, sholawat. Nah nanti dia akan muncul kelembutan yang tak terbatas itu, ya. Dan tidak ada yang ngajarin, ya. Ketika umur dah sekian, tahu-tahu bayi sudah nggak minat untuk menyusu dari ibunya, ya. Ibunya juga sudah nggak, udah bosen kira-kira begitu, ya. Inilah yang kemudian kehebatan skenario Allah yang sangat halus, membisikkan. Ya. Dan halusnya Allah itu, bayangkan teman-teman, coba kalau bayi baru lahir langsung dikasih pisang, langsung dikasih nasi, itu kan belum bisa dicerna dalam perutnya, ya. Bertahap, siapa yang ngatur itu? Ibunya kan enggak. Tapi itu sudah alamiah. Nah, itulah pancaran dari nama Allah Al-Latif di dalam diri kita. Jadi Allah itu sudah merawat kita dari kecil dengan cara-cara yang mungkin kita tidak sadari. Ya, tiba-tiba, ya, si bayi udah pengen cari yang lain, makan yang lain. Kenapa? Ternyata giginya udah mulai muncul. Lalu di perutnya sudah mulai kuat. Seandainya memakan nasi itu nggak bisa dikunyah, nggak bisa dicerna oleh perut. Jika Allah dengan kehalusannya ini memberikan tahapan-tahapan dalam makan fisik, apalagi dalam mentarbiyah ruhani, kita harus juga bertahap, ya. Tapi sekarang kan orang nggak sabaran, pokoknya instan, ngafal pengennya 40 hari udah hafal, maunya nggak nyantri, ya, nggak mau masuk pesantren, maunya pesantren kilat. Ya. Udah nggak ada pesantren kilat sekarang karena udah pandemi, ya sudahlah ngaji lewat YouTube aja deh. Baru ngaji bentar, udah berani ngomentarin kiai, ngomentarin ustadz. Waduh, bener-bener tidak ada adab orang hari ini, kecuali yang Allah beri rahmat. Yang ulama nggak dianggap ulama, yang bukan ulama dianggap ulama. Ini zamannya sekarang. Benerlah kata Nabi, ini zamannya, ya. Akan muncul zaman khadda'at, ya. Kebalik-balik, tipu-tipuan. Ini zaman sekarang nih. Puncaknya nanti Dajjal, karena dialah maha penipu. Yusaddaqu fihal kazib, yang bohong, yang bukan ulama dianggap ulama, ya. Sedangkan yang ulama dianggap bukan ulama, ya. Jadi nggak usah maksa-maksain Pak Anas, Pak Gary, ke depan itu begitulah, ya. Jadi kita nggak akan banyak orang-orang yang istiqomah dalam kelembutan nama-nama Allah ini, tidak akan banyak. Ya kita berharap kita tetap diistiqomahkan Allah. Ya nggak boleh juga kita GR merasa sudah paling benar dengan ngaji nama ini. Tapi insya Allah kita sudah di jalan yang pas. Nah, masalahnya kita bisa istiqomah atau tidak. Itu aja masalahnya. Kita minta dengan kebesaran namanya, kelembutan namanya Al-Latif. Semoga Allah melembutkan hati kita setiap saat, melembutkan jiwa, ya, mengusulkan ruh kita kepadanya, dan membuat kita istiqomah. Ya. Sidi Ahmad Tijani dalam Al-Faid Ar-Rabbani itu menukil satu riwayat, ya. Riwayat itu sebenarnya lebih makna. Siapa yang Allah pandang dirinya, maka lam yu'adzibhu, Allah tidak akan pernah menyiksanya sama sekali. Jadi kita itu cukup sekali saja dipandang oleh Allah.
berarti kita sudah selamat selama-lamanya. Karena sekali Allah memandangkan dengan kekodimannya, dengan kemahaagungannya, kemahaabadiannya. Sekali dia memandang kita, maka selama-lamanya dia memandang kita dengan rahmat. Semoga ini adalah awal kita bisa memandang kepadanya dan dia memandang kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat-sahabat dimuliakan Allah, ini rahasia daripada Al-Latif. Maka siapa saja yang mendapatkan nur Al-Latif di dalam dirinya, apa yang akan terjadi pada dirinya? Pertama, dia tidak akan pernah resah, galau dengan apapun yang terjadi. Dia sangat mengerti bahwa Allah ini sangat halus. Makar ini kan kasar mainnya. Walaupun virus itu halus, tapi efeknya kasar. Hampir setiap hari kita dengerin, kalau di Indonesia kan seru Pak Anas, ya, seru dan menakutkan. Setiap pagi kita dengerin innalillahi wa inna ilaihi, itu menegangkan sekali. Apalagi awal-awal pandemi. Kalau sekarang karena saking seringnya, tetap tegang juga, cuma nggak setegang yang dulu. Kalau di sana kan nggak ada orang baca sekeras-keras itu ya. Paling di sana bunyi ambulan. Wah, itu serem juga tuh di sana tuh. Dan yang kedua, hamba-hamba Allah yang mendapatkan nur Al-Latif, dia akan lembut dalam perbuatan, detail dalam pengetahuan. Mungkin kita yang masih kasar ini, yang masih keras ini, ya termasuk saya, ya belum sepenuhnya menangkap cahaya itu. Jadi kita memang hamba Allah yang banyak masalah memang, ya. Makanya kita nggak bolehlah merasa suci dan segala macam, ini harus jauh-jauh dari hati. Sekarang kita ngaji Asmaul Husna, ya mungkin bentar lagi kita berubah lagi, ya. Hari ini kita benar, besok mungkin nggak benar. Hari ini kita ngaji, tapi dengan ngata-ngatain orang, kita kemudian amalannya hilang lagi. Begitulah selanjutnya dan selanjutnya. Hanya Allah lah yang bisa menyelamatkan kita dengan kelatifan. Lalu apa kata Imam Ghazali? Kalau nur Al-Latif masuk kepada diri pribadi seorang dai, beliau mengatakan hazul abdi min hadzal wasfi ar-rifqu bi ibadillah wa talattuf bihim fi ad-da'wati ila Allah wal hidayah ila sa'adatil akhirah min izra' wa unfin wa min ghairi ta'assubin wa khisamin. Nah, ini penting sekali. Jika nur ini sudah masuk ke dalam kalbu, jiwa seseorang, maka dia akan lembut kepada hamba-hamba Allah. Dan dia akan lembut dalam berdakwah, ya. Lembut dalam mengajak kepada kebahagiaan dunia akhirat, tentunya tanpa perlu kekerasan, ya. Min ghairi ta'assubin wa khisam. Walaupun orang keras kepadanya, dia nggak membalasnya dengan kekerasan, ya. Dan tanpa ada ta'assub dan khisam, fanatisme dan permusuhan. Ini sekarang apapun alirannya, mau manhaj, mau mazhab, mau thariqat, ya, dikritik dikit marah, dikritik dikit marah, ya. Dibandingkan dikit dengan kitab yang tulis gurunya ngamuk-ngamuk. Sekarang begitu, ya. Kita dari dulu dianggap sesat, ya, Asy'ariyah sesat, Sufism dikit, kita nggak marah-marah kok, ya. Kita biasa-biasa aja. Giliran mereka dikritik sedikit, dicentil dikit, langsung tuh panitia surga dan neraka langsung keluar. Langsung panitia pengadilan akhirat keluar. Doain cepat mati, itu banyak sekali, ya. Mau jadi saksi, emang bisa jadi saksi di akhirat. Ya, emang gampang jadi saksi di akhirat. Itu karena kekerasan di kolbu ini yang kemudian belum memperhatikan, belum membaca dengan tenang, sudah kemudian membalasi dengan cara-cara yang menunjukkan permusuhan dan fanatisme, ya. Wa ahsana wujuhal lutfi wa ahsanu wujuhil lutfi fihi al-jazbu ila qaulil haqq syama'il wa siratil mardiyah wal a'malis salihah fa inna awqa wa altaf min al-alfazil muzayyana.
kelembutan yang paling tinggi itu bukan perkataan yang dibagus-baguskan ya. Kalau bahasa Arab namanya muzamalah, atau kalau di teks ini alfaz al-muzayyana. Ya bahasa kita apa ya? Saya nggak tahu terjemahan mujamalah itu. Ya bahasa basi kali ya. Mujamalah itu dibagus-baguskan, tasannu ya. Sedangkan dalam nur Allah kalau sudah masuk ke dalam diri seseorang, kata-katanya lembut, nggak dibuat-buat. Perbuatannya juga halus, lembut, sikapnya sangat anggun. Itu dia, ya. Ini lebih tinggi daripada kata-kata. Maka teman-teman, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, saya berdoa untuk diri saya sendiri dan kita semua dengan keberkahan namanya Latif. Semoga Allah melembutkan perbuatan kita dan kata-kata kita semua, dan itu juga pengetahuan ilmu kita tentang kebaikan-kebaikan. Amin. Habib salam alaika salawatullah